Kenapa? Klien kami nggak mau pasang badan sendiri. Lah dia memberikan, contohnya misalkan dia memberikan titik ini 50 kepada A, 100 kepada B, ya kan 300 kepada C. Kemudian yang dibangun oleh A 50 atau yang dibangun oleh A 10. Kemudian yang dibangun oleh B 50, ya kan kemudian dibangun oleh C 20. Sisanya dijual. Lalu mereka mengatakan, ya kan mereka sebagai PIC-nya, ya kan daripada klien kami. Masa uangnya masuk ke mereka ini semua dibebankan kepada klien kita. Nah, yang akan lebih besar lagi di dalam pemeriksaan besok bahwa klien kami akan mengungkap bagaimana proses daripada tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki, sepatu dan sebagainya. Itu akan diungkap lebih besar lagi oleh klien kami dan dipastikan bahwa klien kami tidak membidangi daripada pengadaan-pengadaan itu. Ya Pak Krisna, boleh dijelaskan lebih detail lagi dengan pernyataan Anda yang tadi nih pengadaan tender yang bagaimana dan seperti apa ini maksudnya? Dan apakah ini bukti-buktinya, fakta-fakta yang akan diungkap itu sudah diserahkan kepada penyidik atau bagaimana? Kemarin itu setelah selesai penyidikan, karena klien kami minta istirahat ditunda minggu depan, dia cukup lelah, ya kan, lalu dia bilang, kapan nih mulai masuk ke pertanyaan di luar tupoksi saya, seperti apa pengadaan, kan ada tuh pengadaan motor, lalu kemudian ada tuh apa tuh namanya pengadaan iPad, ya kan, lalu pengadaan kaos kaki dan sebagainya, ya kan, IT dan sebagainya. Lalu penyidik bilang, ya udah Pak, minggu depan aja lah, katanya sekarang Bapak istirahatnya, nanti saya ungkap. Saya mantan penyidik Tipikor juga, saya tahu benar katanya, di mana ketidakbenarannya itu tender-tender itu. Nah, baru sampai di situ Mbak, jadi saya belum bisa menjelaskan lebih jauh. Baik. Tapi sejauh ini bagaimana respon penyidik terhadap permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh klien Anda? Ya kalau untuk penyidik harusnya, karena kan saya bilang, kalau ini mau mendalami terkait menyangkut masalah titik, saya rasa GC-nya daripada klien kami untuk mengembangkan sebuah peristiwa ini, harusnya penyidik menjambut baik. Harusnya diterima GC kami. Kalau untuk pengembangan peristiwa ini menjadi terang benderang, seperti yang dikatakan Prof. Suparji tadi, harusnya penyidik menyambut baik dengan GC kami. Nah, Pak, sebelumnya ini kan memang ramai ya, ada pengadaan yang viral gitu, bahkan dianggap kontroversial karena kurang cocok dengan program makan bergizi gratis, seperti misalnya kaos kaki, lalu juga ada sikat, semir, dan motor listrik seperti yang dikatakan oleh Pak Krisna tadi. Ini berarti disangsikan juga oleh klien Anda, Pak Sony? Bukan disangsikan, artinya proses daripada pengadaan itu akan ada kesalahan, kan, dalam terus baru sampai di situ lah Mbak, karena itu bukan tupoksi daripada klien kami. Kami lebih banyak membahas materialnya terkait yang disangkakan bahwa terafiliasi dengan yayasan, terafiliasi dengan beberapa titik dan SPPG. Karena pertanyaan penyidik lebih mengarah kepada apakah Pak Sony pernah mengarahkan seseorang yang tidak mempunyai yayasan lalu disuruh menggunakan yayasan ini. Jelas tidak, karena mereka datang sudah rata-rata membawa yayasan sendiri, gitu loh, membawa yayasan sendiri. Pak, ini yayasan kami dari sini, kami dari sini. Lalu kemudian pertanyaan penyidik lagi, apakah pernah mengarahkan SPPG? Lalu dijawab oleh klien kami, karena itu tupoksi saya, setiap hari hampir seluruh Indonesia saya berkomunikasi dengan para SPPG. Berarti walaupun itu bukan tupoksi dari klien Anda, tapi klien Anda Pak Sony ini sudah mencurigai ya bahwa ada mungkin kejanggalan gitu. Boleh dikatakan seperti itu Mbak, ada kejanggalan. Baik. Nah, Pak Krisna, ini kan nanti kan akan ada nama-nama besar yang akan diungkap, dan misalnya nantinya akan ada pejabat yang lebih tinggi atau berpengaruh yang disebut oleh klien Anda. Apa tim kuasa hukum ini sudah menyiapkan langkah perlindungan bagi Pak Sony? Sudah Mbak, kan kita juga sudah mempersiapkan dari kemarin, kita juga sudah hari ini sudah bersurat juga kepada LPSK untuk, karena kemarin Pak Sony mengkhawatirkan sekali, dia bilang kepada saya bahwa
tolong titip anak dan istrinya dan katakan kepada istri dan anak saya menjadi justice collaborator. Artinya bahwa saya titip berikan perlindungan mereka yang diatur sesuai dengan hukum dan undang-undang. Jadi hari ini tadi kita juga sudah sampaikan suratnya ke LPSK terkait menyangkut masalah perlindungan itu. Baik, saya ke Prof. Suparji. Prof, ini bila nantinya keterangan dari Pak Sori Sojaya mengarah pada pihak di luar dari BGN, ini termasuk aktor politik ataupun pihak swasta, ini bagaimana konsekuensi hukumnya, Prof? Ya, tadi Bang Krisna kan menyebutkan 3 klaster ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut saya ini adalah satu berita menarik ya, yang ditunggu oleh publik gitu, tentang penyebutan nama-nama tersebut. Kan. Nah, kalau permasalahannya bagaimana konsekuensinya, maka jelas bahwa ketika memang ada perbuatan yang dilakukan yang mengandung unsur melawan hukum ya, dan mengandung unsur memperkaya diri orang lain atau korporasi yang kemudian merugikan keuangan negara, misalnya, maka ada pertanggungjawaban hukumnya bahwa setidak-tidaknya akan dipanggil sebagai saksi kan. Nah, dimintai keterangan dan harapannya penegak hukum ya penyidik dalam hal ini ketika ada sebutan nama-namanya supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan spekulasi, supaya menjadi lebih jelas gitu ya, dan supaya membuka misteri-misteri yang ada, maka perlu dipanggil kepada yang bersangkutan yang disebut tadi itu. Nah, dalam proses pemanggilan sebagai saksi yang tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, maka akan dilihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Apakah memang yang bersangkutan menyuruh untuk memenangkan pihak-pihak tertentu dalam pengadaan satu barang tertentu secara melawan hukum, maka kalau itu yang dilakukan, berarti memang ada perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Maka ya bisa saja meningkat menjadi tersangka. Nah, tersangka kan orang yang karena perbuatan keadaannya berdasarkan alat bukti yang cukup diduga kuat melakukan satu tindak pidana. Maka dalam proses pemanggilan sebagai saksi yang berpotensi bisa menjadi tersangka, maka itu adalah salah satu konsekuensi terhadap nama-nama yang disebut. Maka saya sangat apresiasi bagaimana Bang Krisna tadi telah mengantisipasi mengajukan perlindungan kepada LPSK supaya apa? Terlindungi bagi tersangka dan misalnya juga kepada keluarganya supaya kemudian tidak ada ketakutan karena ada keraguan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Karena ya mohon maaf saja, selama ini proses-proses hukum yang sering mengemuka di publik itu masih menyisakan tanda tanya, masih menyisakan misteri-misteri, sehingga kemudian tidak terungkap tentang fakta-fakta yang sebenarnya, tidak terungkap siapa aktor intelektualnya, siapa misalnya yang menyuruh melakukan. Maka dengan kasus ini menjadi momentum yang baik gitu ya, menjadi momentum yang baik untuk memperbaiki tata kelola ke depan, tata kelola pelayanan kepada masyarakat. Karena bahwa proyek ini proyek yang mulia, proyek yang memiliki tujuan panjang, proyek yang membutuhkan anggaran yang besar, melibatkan banyak pihak, maka sangat rawan, sangat rentan terjadinya penyimpangan, terjadinya kejanggalan-kejanggalan yang ada. Maka kita dorong Pak Soni ya untuk berani mengungkap yang tentunya didukung dengan fakta, didukung dengan alat bukti dan barang bukti yang ada, sehingga tidak muncul misalnya pencemaran nama baik atau kemudian dugaan fitnah dan lain sebagainya. Jadi kita sangat menunggu betul ya tentang sebutan nama-namanya, tidak sekedar misalnya, tidak sekedar klasternya gitu, karena ya menjadi pengetahuan publik gitu ya, bahwa pengadaan MBG ini akan melibatkan banyak pihak gitu. Maka supaya ini tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan di masyarakat datang dan ada modal untuk melakukan perbaikan-perbaikan, maka kita harapkan betul kasus ini bisa mengungkap tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada tadi itu. Jangan sampai penyimpangan itu dibiarkan, penyimpangan itu dilegalisasi, karena jelas itu akan merugikan kita semuanya, merugikan bangsa dan negara ini. Jadi tidak perlu misalnya berpikir terlalu jauh tentang konsekuensi yang ada, tetapi yang terpenting
bahwa yang bersangkutan berani menyampaikan tentang apa yang diketahui, apa yang dilihat, apa yang dialami secara langsung ya. Dan saya setuju bahwa tidak sekedar misalnya dalam kerangka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik bisa di luar dari apa yang ditanyakan, ada keterangan lain yang perlu disampaikan, maka kalau mengetahui tentang kejanggalan, tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada, kalau itu tidak ditanyakan oleh penyidik, maka bagi Pak Sony harus berani mengungkap tentang itu. Dan itulah yang akan menjadi satu modal yang baik ya, untuk kemudian tidak terulang di masa yang akan datang. Karena harus dipahami, niat kita sama, tujuan kita sama, adalah bagaimana proyek atau program yang mulia ini betul berrelasi dengan baik gitu. Ya. Baik, kita tunggu sama-sama terkait dengan permohonan Justice Collaborator ini, dan tentunya semoga kasus ini menjadi terang benderang. Terima kasih Prof. Suparji dan juga Pak Krisnamurti telah berbagi bersama kami, dan terima kasih juga atas waktunya di Sindo Sore. Sore.